Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Anissa, NPM 18000037. Di sini saya akan membacakan makalah saya. Yang pertama, latar belakang. Uang diciptakan dalam perekonomian bertujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Atau dengan kata lain, uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Bank sentral mempengaruhi tingkat suku bunga dengan memilih jumlah uang melalui operasi pasar terbuka. Di pasar uang, keseimbangan permintaan dan penawaran uang ditentukan oleh titik di mana jumlah uang beredar real sama dengan permintaan uang real. Keseimbangan di pasar uang tersebut dapat dikatakan sebagai hubungan antara tingkat bunga real dan output real. Maka dengan demikian hubungan ini disebut dengan kurva LM. Keynes mengasumsikan bahwa seorang akan mengalokasikan kekayaan finansial mereka antara dua, yaitu uang aset dan obligasi pada tingkat tertentu, di mana tingkat yang mempengaruhi jumlah uang beredar dan permintaan. Dalam kasus uang beredar, fakta utama yang mempengaruhi jumlah uang beredar adalah kebijakan oleh bank sentral, sedangkan dalam permintaan uang tergantung pada motif untuk memegang uang, yaitu permintaan untuk transaksi, permintaan untuk spekulasi, dan permintaan untuk berjaga-jaga. Nah, selanjutnya, keseimbangan permintaan dan penawaran uang di pasar uang akan terjadi pada tingkat bunga tertentu. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa interaksi permintaan dan penawaran uang akan senantiasa membawa suku bunga pada tingkat keseimbangan. Apabila suku bunga berada di atas tingkat keseimbangan, pasokan uang melebihi permintaan. Mekanisme penyesuaian berjalan karena pada tingkat bunga tersebut, opportunity cost memegang uang menjadi uang tertinggi. Masyarakat akan berusaha mengurangi porsi uang dalam portofolio kekayaannya untuk ditukarkan dalam atau dengan aset yang memberikan bunga. Untuk memahami interaksi pasar uang dalam membentuk keseimbangan pasar uang, digambarkan dalam panel pendapatan dan suku bunga sebagai kurva LM. Kurva LM didefinisikan dari kurva permintaan dan penawaran dengan mengetahui arah perubahan suku bunga ketika terjadi perubahan pendapatan. Proses permintaan dan penawaran uang dipengaruhi oleh perilaku bank-bank umum dan masyarakat di negaranya. Tetapi pada perekonomian terbuka, perilaku bank umum, masyarakat dalam dan luar negeri secara neraca pembayar internasional merupakan kendala dalam proses penawaran uang. Fenomena ini mengarahkan pada pendekatan yang menganggap bahwa penawaran uang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh otoritas moneter, melainkan juga dipengaruhi oleh semua partisipan di pasar uang dan pasar kredit. Yang selanjutnya yaitu teori permintaan uang. Permintaan uang dipengaruhi oleh hasrat atau motif seseorang memegang uang tunai. Penjelasan mengenai teori permintaan uang dapat dibedakan menjadi teori klasik tentang permintaan uang terkenal sebagai teori kuantitas mengenai uang, yaitu mengenai permintaan dan sekaligus penawaran uang beserta interaksi antara keduanya. Teori tersebut terfokus pada hubungan antara penawaran uang dengan nilai uang. Berdasarkan teori moneter, teori uang Keynes lebih menekankan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dan bukan hanya sebagai alat tukar, namun teori ini kemudian dikenal dengan liquidity preference dan membagi motif permintaan uang masyarakat dalam 3 tujuan, yaitu yang pertama, permintaan uang untuk tujuan transaksi, untuk berjaga-jaga, dan spekulasi. Menurut kelompok moneteris, jumlah uang beredar terdiri dari uang yang berada di masyarakat dan giro pada bank yang akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan uang atau money income. Pendapatan yang bertambah akan mengakibatkan pertambahan jumlah uang beredar disebabkan oleh 3 faktor, yaitu bertambahnya pendapatan, naiknya tingkat suku bunga, dan deposito berjangka.
Yang selanjutnya yaitu pasar uang atau money market. Merupakan pertemuan dalam suatu pasar untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi apabila terdapat kesamaan antara penawaran uang dan permintaan uang. Dalam jangka pendek, keseimbangan pasar barang disesuaikan berdasarkan tingkat bunga. Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dalam keadaan di mana penawaran uang tetap, perubahan dalam suku bunga akan terjadi hanya apabila permintaan uang mengalami perubahan. Perubahan permintaan uang terutama terjadi karena peningkatan pengeluaran agregat. Semakin tinggi pengeluaran agregat, maka semakin tinggi permintaan uang dan semakin tinggi pula tingkat suku bunga. Penjelasan ini dalam buku The General Theory Keynes disebut teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas ini merupakan kerangka untuk menggambarkan kurva LM. Teori permintaan uang bertujuan untuk mengembangkan pengertian tentang faktor-faktor penentu permintaan uang, di mana fungsi uang sebagai alat tukar dan optimisasi jumlah permintaan uang. Permintaan uang nominal akan semakin tinggi jika rencana transaksi real semakin tinggi, dan permintaan uang real semakin rendah jika biaya pemegang uang atau tingkat bunga semakin tinggi. Teori permintaan uang klasik tercermin dari Irving Fisher dan teori Cambridge atau Marshall-Figow. Irving Fisher dalam teori kuantitas uang pada dasarnya tidak bermaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang menyimpan uang kas, tetapi lebih menjelaskan pada peranan uang tersebut. Menurut Fisher, orang bersedia memegang uang karena pada dasarnya kegunaan uang dalam proses transaksi akan dipengaruhi faktor-faktor kelembagaan seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran, alat yang digunakan dalam membayar atau kartu kredit dan ATM, dan kualitas dari komunikasi. Keynes berpendapat bahwa fungsi uang tidak hanya sebagai alat pertukaran atau medium of exchange, tetapi juga sebagai penyimpanan nilai atau a story of value, yang kemudian dikenal sebagai teori liquidity preference. Keynes memasukkan unsur-unsur ketidakpastian atau uncertainty dan harapan expectation sebagaimana pendapatan Cambridge. Akan tetapi, teori Keynes lebih dinitik beratkan pada variabel tingkat suku bunga yang merupakan variabel penting dari Keynes dalam teorinya tentang permintaan uang membedakan antara motif transaksi, berjaga-jaga, serta spekulasi. Motif transaksi juga diakui lebih dititik beratkan pada motif spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga dimaksudkan bahwa individu atau perusahaan memerlukan uang kas untuk membelanjai transaksi karena mereka berpikir bahwa pengeluaran sering terjadi lebih dahulu daripada uang masuk atau dari pendapatannya. Pengeluaran ini sering tidak bisa ditentukan lebih dahulu sehingga diperlukan uang kas di tangan. Meskipun pengeluaran dan pendapatan itu dapat diperkirakan dengan tepat, namun uang di tangan tetap diperlukan sebab penerimaan yang diharapkan mungkin tidak jadi diterima atau pengeluaran untuk tujuan transaksi yang sangat penting perlu dilakukan sebelum permintaan datang atau mungkin suatu transaksi yang memberikan keuntungan besar tapi ditarik sebelum diterima dan sebagainya. Sedangkan permintaan untuk uang untuk tujuan spekulasi menurut Keynes bahwa masyarakat menghendaki jumlah uang yang lebih besar untuk keperluan transaksi akibat keinginan untuk menyediakan kekayaannya dalam bentuk yang paling liquid, yaitu uang kas. Uang kas yang disimpan ini memiliki fungsi sebagai alat penimbun kekayaan atau store of value atau permintaan uang untuk menimbun kekayaan aset demand for money.
permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini akan ditentukan oleh tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk tujuan spekulasi. Yang selanjutnya, sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. Adapun tujuan dari permintaan uang yaitu yang pertama, permintaan uang untuk tujuan transaksi. Individu atau perusahaan memerlukan uang kas untuk membelanjai transaksi karena mereka pikir bahwa pengeluaran ini sering terjadi lebih dahulu dari uang masuk atau dari pendapatannya. Pengeluaran ini seringkali tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu, sehingga sangat diperlukan adanya uang kas di tangan. Keynes mengatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, makin besar makin keinginan akan uang kas untuk transaksi. Seorang masyarakat yang tingkat pendapatnya tinggi biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding seseorang atau masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Yang kedua, permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk tujuan motif atau spekulasi. Alasannya, pertama, apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos besar atau tinggi sehingga keinginan masyarakat akan uang kas akan makin kecil. Tetapi sebaliknya, makin rendah tingkat bunga, makin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. Kedua hipotesa Keynes bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga normal berdasar pengalaman, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru-baru terjadi. Yang B, teori penawaran uang. Terdapat tiga pelaku di dalam pasar uang, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Otoritas moneter merupakan supplier uang primer dalam masyarakat. Penawaran uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian modern merupakan hasil neto dari perilaku pemerintah, dalam hal ini bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat. Namun, dari ketiga golongan ini, bank sentral mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap jumlah uang beredar. Hal ini disebabkan karena bank sentral yang memegang monopoli penciptaan uang kartal. Bank hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipegang bank tersebut. Tanpa ada uang kartal, tidak akan ada uang giral. Dari setiap uang kartal yang diciptakan bank sentral merupakan benih bagi terciptanya beberapa rupiah uang giral. Oleh karena itu, uang kartal ciptaan bank sentral disebut uang inti atau base money. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar melalui uang inti, misalnya dengan pencetakan uang baru dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi reverse ratio. Misalnya dengan penentuan cash ratio, pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. Selain bank sentral, jumlah uang beredar ditentukan oleh perilaku masyarakat dan bank-bank yang merupakan faktor di luar pengaruh langsung bank sentral. Perilaku bank-bank konvensional dalam mengelola aktiva dan kewajibannya turut mempengaruhi penawaran uang. Permasalahan adalah instrumen mana yang paling efektif dalam pengendalian penawaran uang. Apakah instrumen high powered money atau instrumen tingkat bunga? Lebih jauh dapat dianalisis pada kondisi yang bagaimana instrumen high powered money dan instrumen tingkat bunga lebih efektif dibandingkan satu sama lain. Model dasar penawaran uang, jumlah stok uang oleh bank sentral merupakan penjumlahan mata uang atau currency dengan deposit giro bank-bank komersial. Mata uang mencakup mata uang yang dipegang oleh masyarakat non-bank dan tidak termasuk value cash dan bank-bank komersial. Rasio mata uang dalam sirkulasi terhadap deposit adalah di bawah kendali masyarakat, bukan di bawah kendali bank-bank komersial atau bank sentral. Stok uang dalam arti luas atau high powered money adalah
penjumlahan mata uang dalam sirkulasi ditambah cadangan bank. Penawaran stok uang nominal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama high-powered money, tingkat giro wajib minimum, dan rasio stok uang terhadap deposit tinggi, rasio high-powered money, maka penawaran stok uang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat giro wajib minimum dan rasio mata uang terhadap deposit, maka penawaran stok uang semakin rendah. Yang C, konsep uang beredar di Indonesia dan perkembangannya. Di Indonesia dikenal 3 konsep uang, yaitu uang primer atau MO atau reserve money, uang dalam arti sempit atau MI atau M1, dan uang dalam arti luas atau M2. Uang primer merupakan kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia dan kas negara, dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral atau BPUG, dan sektor swasta di Bank Indonesia. Ini berarti bahwa uang kartal yang dipegang oleh pemerintah atau kas pemerintah atau kas negara dan simpanan giral pemerintah yang ada di otoritas moneter Bank Indonesia tidak diperhitungkan sebagai komponen penggunaan uang primer. Hal ini disebabkan karena likuiditas yang dimiliki oleh pemerintah terutama berasal dari kegiatan fiskal. Di sisi lain, likuiditas masyarakat diperhitungkan dalam uang primer karena likuiditas tersebut diperoleh melalui transaksi dan merupakan pasifa otoritas moneter. Memang harus diakui bahwa kegiatan-kegiatan sektor pemerintah mempunyai dampak moneter terhadap perekonomian dalam negeri. Uang beredar dalam arti sempit atau M1 atau narrow money adalah kewajiban moneter sistem moneter kepada sektor swasta domestik dan terdiri atas uang kartal yang dipegang masyarakat atau uang yang ada di luar Bank Indonesia dan kas negara ditambah uang giral. Secara umum yang dimaksud dengan uang kartal adalah uang kertas dan uang logam dalam negeri yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Uang kertas adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan undang-undang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang logam adalah uang yang juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun jumlahnya relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan uang kertas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka uang kertas dan logam yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai komponen uang kartal, karena mereka tidak lagi menjadi kewajiban moneter dari sistem moneter di Indonesia. Demikian pula uang kertas dan logam asing tidak dapat dipandang sebagai uang kartal. Hal ini karena kedua uang tersebut bukanlah merupakan kewajiban moneter dari sistem moneter di Indonesia dan bukanlah uang yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Uang giral adalah simpanan atau saldo rekening pada bank-bank pencipta uang giral yang setiap saat dapat ditarik oleh pemiliknya guna ditukarkan dengan uang kartal sebesar nominal yang diinginkan oleh pemiliknya tanpa dikenakan denda. Dalam statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, uang giral terdiri atas rekening koran dalam rupiah milik penduduk Indonesia, pengiriman uang serta deposito terjangka, dan tabungan yang telah jatuh tempo. Secara umum berdasarkan konsep uang tersebut di atas dapat dikatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian uang beredar dalam arti sempit adalah uang kartal dan saldo rekening koran pemerintah pada Bank Indonesia, termasuk yang ada di kas negara dan bank-bank umum, cadangan resmi pemerintah dan bank sentral asing, kas Bank Indonesia dan bank-bank umum, dan saldo rekening koran bank-bank umum pada Bank Indonesia dan bank-bank umum lainnya. Uang yang ada pada pemerintah tidak dapat digolongkan sebagai uang dalam pengertian biasa, sebab berdasarkan berbagai pertimbangan likuiditas sektor pemerintah memang berlainan dengan sektor lainnya. Hal ini karena sektor pemerintah mempunyai kemampuan dan posisi yang memungkinkan untuk memiliki likuiditas yang tidak terbatas, misalnya melalui pencetakan uang atau meminjam ke Bank Indonesia.
Dengan demikian, posisi uang pada pemerintah secara ekonomi moneter tidaklah begitu penting. Kas Bank Indonesia dan bank-bank umum adalah aktiva bank yang bersangkutan, sehingga besaran tersebut bukan merupakan kewajiban moneter dari sistem moneter. Saldo rekening koran bank-bank untuk umum pada Bank Indonesia dan bank-bank umum lainnya hanyalah tagihan antar bank yang jumlahnya akan hilang atau tidak nampak dalam neraca konsolidasi sistem moneter.